Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Febrianeri dengan NIM D1A020112 dari kelas Hukum Acara PTUN B1 akan menjelaskan tentang pengertian, istilah, latar belakang, serta maksud dan tujuan dari pembentukan PTUN. PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pelaksanaan administrasi negara atau tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan wilayah-wilayah yang meliputi kabupaten atau kota. Istilah-istilah dalam PTUN. Yang pertama yaitu tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Badan atau penjabat tata usaha negara adalah badan atau penjabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN ini bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya ada gugatan, pengadilan, hakim, dan tergugat. Gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau penjabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. Tergugat adalah badan atau penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Selanjutnya bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Latar belakang pembentukan PTUN. Latar belakang pembentukan PTUN didasari pada UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana salah satu unsur negara bisa dikatakan sebagai negara hukum yaitu adanya pengadilan tata usaha negara. Yang paling utama latar belakang dari pembentukan PTUN ini dilatar belakangi untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau penjabat tata usaha negara yang dinilai melanggar hukum administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan masyarakat yang bersangkutan yang merasa dirugikan oleh perbuatan badan atau penjabat tata usaha negara itu sendiri. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari pembentukan PTUN.
Yang pertama yaitu bertujuan mengontrol secara yuridis atau judicial control tindakan pemerintah sehingga sesuai pada ketentuan administrasi dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, tujuan pembentukan PT UN yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, di mana yang pertama memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.